Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ozi selaku pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Derajat dan teman-teman pengelola sekolah riset. Selamat malam semua peserta yang telah hadir dan bergabung pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan terima kasih atas semangatnya untuk belajar bersama di malam hari ini di agenda webinar kelas riset Life History dalam penelitian sosial. Sebelum kita mulai untuk agenda kelas pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maflaha, teman-teman bisa memanggil Imaf. Saya yang akan memandu untuk agenda diskusi dan belajar riset mengenai life history pada malam hari ini. Sebelum itu, untuk memberikan atau untuk mendapatkan keberkahan kelas pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah atau doa sesuai dengan keyakinan masing-masing di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu penelitian life history? Malam ini akan dipaparkan langsung oleh pemateri kita, ada Mas Ozi yang akan memaparkan apa itu penelitian life history dan pengalamannya melakukan riset dengan menggunakan pendekatan metode life history. Saya persilakan kepada Mas Ozi untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, makasih Mbak Maflaha sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekolah riset ya dan teman-teman kolega pasca sarjana FISIP sosiologi ya, pasca sarjana sosiologi FISIP UNS seperti itu 11 Maret. Oke, saya nge-share screen dulu ya. PPT saya. Pertama kita masuk dalam dasarnya dulu teman-teman, yaitu paradigma dalam relasi sosial ya. Paradigma dalam relasi sosial itu kalau menggunakan kacamata historical sosiologi atau sosiologi sejarah itu ada dua teman-teman, ada social definition atau definisi sosial dan social behavior seperti itu, atau perilaku sosial. Maksudnya ini bangunan awal ya, fondasi awal. Karena mengapa sih saya cantumkan ini, mungkin teman-teman dari pasca udah mengerti ini, tetapi ini perlu teman-teman untuk jadi dasar seperti itu operasional dari life history itu sendiri. Jadi kalau mungkin ada Pak Derajat di sini nanti bisa berdiskusi Pak Derajat, monggo jika ada sanggahan secara argumentatif silahkan Pak Derajat sebagai mentor saya dulu gitu. Jadi kalau ini ya, kalau perilaku sosial atau social behavior itu dari pembacaan saya ya, itu dari teori-teori evolusi yang itu diturunkan melalui Spencer ya, atau konsep-konsep dari social Darwinism seperti itu, sehingga muncul epistem, stimulus, proses dan respon. Itu natural historinya seperti itu teman-teman, natural historinya, sehingga nanti masuk ke dalam role model dan akhirnya modeling. Nah, pembacaan saya ya ini saling mengisi ya, bukan menjadi perbedaan yang signifikan, tetapi subjek kajiannya bisa berbeda teman-teman. Mengapa ada dua paradigma yang mendasar ini seperti itu. Jadi subjek apa yang diteliti itu bisa menjadi berbeda teman-teman seperti itu. Nah, kemudian masuk pada social definition yang nanti
diturunkan dalam konsep tindakan sosial atau social action. Jadi aktor itu bergerak berdasarkan ide, ideologi atau religion atau etik seperti itu. Sehingga epistemnya itu action, eventual, dan reaction. Jadi reaksi terhadap peristiwa seperti itu. Kemudian ada tipe ideal. Nah, life history ini kenapa sih menjadi penting atau urgensi penggunaan life history? Karena satu aktor itu mempengaruhi komunitas gitu loh. Jadi aktor mempengaruhi komunitas seperti itu, impact to community gitu loh. Jadi ini teman-teman, kenapa ada ideas, ada ideologi, ada religion? Karena ya semasa itu memang banyak tipologi konflik teman-teman antara komunitas gitu yang itu bisa saling menghegemoni atau saling mendominasi seperti itu, sehingga lahirlah gerakan-gerakan sosial yang itu dapat dijadikan tipologi seperti itu. Ini non Durkheim ya teman-teman, jadi Durkheim itu beda lagi, tapi ini antara, kalau Durkheim punya sendiri, tapi ini antara tindakan sosial atau berdasarkan definisi sosial dan social behavior seperti itu. Nah, karena aktor itu bergerak dengan komunitasnya itu berdasarkan ide, maka metode-metodenya itu ya life history itu dan fenomenologi, etnohistory dan etnografi. Karena ide dari ethics itu selalu berkembang teman-teman, dan ini digunakan oleh Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme ya, ethics gitu. Karena sekali lagi ini verstehen gitu, jadi memahami dan mengerti secara gerakan political economy seperti itu, sehingga lahirlah tipologi konflik teman-teman seperti itu. Jadi ini sangat interpretasi teman-teman yang tindakan sosial, karena dia merespon kelompok lain, bukan atau reaksi terhadap kelompok lain, bukan merespon, maaf, reaksi terhadap kelompok lain. Jadi interaksinya itu bukan antara spesies, antar spesies seperti social behavior, walaupun nanti dikembangkan oleh mazhab Chicago nanti ya seperti itu, tetapi dalam dasarnya atau dalam subjek yang dikaji itu melakukan reaksi terhadap lembaga yang mendominasi atau lembaga yang menghegemoni seperti itu. Nah, kemudian ini ini. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh mazhab Chicago teman-teman, yaitu teman-teman Chicago itu kayak semacam Herbert Mead ya, yang interaksionis, Herbert Mead dengan muridnya Blumer dengan muridnya lagi Erving Goffman seperti itu. Perlu diingat konsep interaksi itu sebenarnya mengambil dari Weber juga. Saya masih ingat pembacaan tentang pengkajian interaksi simbolik ya oleh Herbert Mead itu. Herbert Mead itu berguru kepada Weber gitu, sehingga mendapatkan konsep interaksi. Jadi kumpulan aksi yang menjadi interaksi ya, kumpulan tindakan aktor yang menjadi community sehingga menjadi interaksi. Cuman tentu saja ini masih dalam kacamata Ritzer ya, ini masih dalam sosiolog Ritzer itu masih dalam kategori mikrososiologi seperti itu ya, karena berupaya
saling mengisi ya, saling melengkapi seperti itu. Nah, kenapa sih ada tindakan sosial itu sehingga nanti ini dikembangkan oleh Norman Denzin ya. Norman Denzin itu salah satu sosiolog dari Universitas Illinois ya, Illinois. Yang gurunya adalah Howard Baker. Nah, Howard Baker itu gurunya lagi adalah Erving Goffman, teman-teman. Yang itu interaksi juga seperti itu, mazhab interaksi. Jadi antara Chicago dengan Illinois itu sebenarnya aliran interaksionis ya, aliran Amerika seperti itu ya. Nah, si Norman Denzin ini mengembangkan metode life history dengan karyanya yaitu The Reset of Act atau riset tentang tindakan ya, bukan perilaku. Jadi bisa dibedakan antara tindakan dan perilaku. Tindakan itu berdasarkan ide atau ajaran atau ideologi atau aktor bergerak berdasarkan ide, ideologi, ajaran atau etik seperti itu. Jadi kalau dari Denzin verbatim asli dari Verbin ini ya, naturalistic behaviorism attempts to blend the symbolic conversation person have with themselves with their observable behavior and utterannya. Yang perilaku yang natural itu bisa diobservasi teman-teman lewat metode eksperimen gitu loh. Tetapi kalau tindakan itu apa ya, sifatnya itu eventual gitu loh. Jadi walaupun itu bisa digabungkan ya, tapi itu subjek yang berbeda seperti itu. Sehingga di sini mazhab Chicago dan Illinois itu berupaya melengkapi antara realitas behavior dengan realitas tindakan seperti itu. Yang itu menjadi konsep interaksi, teman-teman. Mungkin nanti kita bisa saling berargumen ya tentang ini ya. Sebenarnya agak seru juga, mungkin kalau ada Pak Derajat yang bisa melengkapi, monggo Pak Derajat. Kemudian, nah ini masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi life history itu studi tentang konteks teman-teman, konteks sejarah seperti itu. Konteks ini mengambilnya itu agak susah karena peneliti perlu terlibat atau peneliti perlu menjadi perlu menjadi pengalaman dari konteks itu sendiri. Karena kalau peneliti seperti biasanya ya, peneliti misalnya dengan behaviorism itu kan bisa di lab ya, artinya ada jarak gitu loh. Tapi kalau ini memang benar-benar terkondisikan dalam konteks itu untuk menangkap konteks ya seperti itu. Nah, sehingga Howard Baker ya yang menjadi dasar dari studi life history itu, dia memberikan argumen seperti ini. We can perhaps hope that fuller understanding of the complexity of the scientific enterprise will restore sociology's sense of the versatility and worth of the life history. Jadi tujuan mengkaji konteks itu ya tetap tujuannya akhirnya mengkaji atau melacak tentang kompleksitas dari fenomena sosiologis itu sendiri seperti itu. Kalau sosiologi kan apalagi teori-teori modern ya, teori-teori metropol itu kan semuanya kan membahas kompleksitas masyarakat ya seperti itu. Nah, life history itu bagi Baker itu melengkapi itu teman-teman seperti itu. Nah, kemudian kita mulai masuk ke materialnya ya. Pertama ini ya, dalam definisinya dulu. Jadi the life history present the experience and definition held by one person, one group, or one organization
as this person, group, or organization interpret those experience. Jadi aktor atau one person itu tadi itu mengalami pengalaman, dan pengalaman itu didefinisikan oleh aktor itu sendiri dalam suatu komunitas atau dalam satu kelompok dan satu organisasi. Nah, peneliti perlu mampu melakukan interpretasi terhadap pengalaman aktor itu. Itu yang menjadi dasar dari definisi itu sendiri. Dari definisi konseptual life history seperti itu. Tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian terhadap pandangan hidup aktor gitu, dan komunitas seperti itu. It should not that because the life history present a person experience as he or she define them, the objectivity of the person interpretation provide central data for final report. Sehingga faktor-faktor determinannya atau faktor-faktor yang menentukan itu cerita yang mereka alami, cerita yang mereka alami, cerita yang subjek alami, is the own story, is the own history. Yeah. In fact, the subject definition of the situation take precedent over the objective situation. Jadi menangkap konteks itu di situ teman-teman. Melihat jadi aktor itu melakukan reaksi terhadap situasi seperti itu. Nah, kemudian secara karena sifatnya adalah melacak background aktor ya, melacak background aktor, maka perlu kajian atau pengambilan data dari dokumen seperti itu. Pengambilan data life history material include any record or document ya. Jadi that throws light on the subjective behavior of individual or group. Ya, this may range from the letters to autobiography. Jadi dari surat-surat itu atau autobiografi, dari diary atau memoir kalau tradisi Prancis memoir seperti itu. From newspaper accounts to court account. Nah, dari sini arsip itu, studi dokumentasi itu dari penggunaan pengambilan data life history itu ada dua bentuk teman-teman. Ada arsip publik, ada arsip privat ya. Ada arsip publik, ada arsip privat. Nah, ini dua. Jadi kalau tentu karena tujuan kita adalah tujuan ilmiah, maka harus saling melakukan triangulasi ya teman-teman. Jadi kalau ini tujuan investigasi ya seperti profiling KPK lah gitu. Profiling KPK itu kan meneliti dokumentasi ya, itu seperti itu, meneliti public archival record seperti itu. Jadi kalau memang aktornya itu pejabat publik ya bisa diteliti, karena kan misalnya yang diteliti itu aktor pejabat publik ya, aktor sebagai pejabat publik misalnya, maka pengaruhnya itu kan terdokumentasi atau terekam melalui public archival seperti itu. Jadi melalui, kalau dalam konsepnya si Denzin ya ini ya konsepnya actuarial records ya seperti itu. Kemudian judicial report ya seperti dokumen-dokumen pengadilan ya, ini mirip profiling KPK, tapi kalau KPK kan tujuannya investigasi ya, kalau kita kan ilmiah seperti itu. Kemudian governmental dokumen ya biasalah seperti itu. Terus media account ya ini surat kabar. Kalau dulu surat kabar ya istilahnya, kalau sekarang kan medianya berkembang ya, medianya bisa media internet, bisa macam-macam seperti itu. Nah, kemudian yang arsip privat itu autobiografi, diary atau memoir, atau intimate journal. Nah, intimate journal itu kayak surat-surat, misalnya surat antara
Albert Einstein dengan Marie Curie misalnya. Nah, itu ada surat-surat itu intimate journal, teman-teman. Atau misalnya suratnya Muhammad Rum dengan Nurholis Majid ya. Dulu ada surat-surat, misalnya ada dulu dari penerbit Jambatan itu, dalam bukunya Tidak Ada Negara Islam itu surat menyurat ya. Surat menyurat antara Nurholis Majid dengan Muhammad Rum dengan Amin Rais. Nah, itu namanya intimate journal ya. Tentang gagasan tidak ada negara Islam misalnya, ini misalnya aja gitu. Kemudian, nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi life history itu berupaya menempatkan ya, locating time, place, and context gitu loh, in essential to the developed text ya, to the developed text ya, seperti itu. As it's the integrity. Jadi tetap integritas itu menjadi dasar ya, atau nanti ada cara bagaimana melacak integritas itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini berdasarkan, karena life history ya, history itu kan berdasarkan perubahan waktu ya. Jadi perubahan waktu itu bisa dibagi menjadi periods atau periode, decade ya, atau dekade. Dekade itu 10 tahun ya. Dekade itu 10 tahun. Atau regime itu periode masa kekuasaan ya, masa kekuasaan misalnya Louis 14 atau rezim Stalin misalnya, seperti itu. Kemudian rezimnya Benito Mussolini misalnya, yang fasis itu, sehingga Antonio Gramsci memberi punya karya hegemoni, seperti itu kan, banyak konsep-konsep rezim dari Antonio Gramsci ya dulu, seperti itu. Kemudian place itu bisa regions ya, arena, settlement itu pemukiman ya, pemukiman. Nah, kalau kajian transmigrasi ya teman-teman, itu banyak menggunakan settlement. Teman-teman kalau melacak perubahan sosial ya berdasarkan konsep-konsep transmigrasi atau migrasi aja, itu banyak menggunakan konsep-konsep settlement ya, atau pemukiman, itu banyak seperti itu. Settlement dalam tindakan pembangunan masa Orde Baru itu banyak sekali ya konsep-konsep settlement atau pemukiman itu, seperti itu. Misalnya saya observasi di Malinau itu, di suku Punan itu, jadi karena bedol desa ya, bedol desanya orang Kalimantan ya, karena waktu itu pemerintah Kalimantan Utara berupaya membuat sekat-sekat sungai, seperti itu. Kemudian suku Punan yang ada di hulu itu direlokasi di bawah, di kota Malinau, seperti itu, untuk mendapatkan akses pendidikan juga. Tapi pemerintah semasa itu, waktu itu kan pemerintahnya Kaltim ya, belum Kaltara. Kaltara kan pemekaran baru ya, seperti itu. Nah, itu supaya teman-teman suku Punan itu bisa mendistribusikan kayu-kayu yang ada di hulu ke hilir, dan sekaligus menyekolahkan anaknya, seperti itu. Nah, akhirnya pemerintah Kaltim semasa itu membuatkan pemukiman, settlement di bawah teman-teman, di hilir namanya, seperti itu. Kemudian ada kampung ya, kampung ini konsep Melayu ya, konsep Melayu atau village. Ada town, ada slum itu juga, kalau dari kajian-kajiannya mazhab Chicago itu banyak slum itu, banyak Bronx itu kayak di New York, seperti itu. Di Chicago juga banyak Bronx, tempat-tempat kumuh ya, seperti itu, karena dampak dari urbanisasi, seperti itu. Kemudian ada konteks teman-teman. Nah, konteks ini yang paling mendasar ya dalam life history. Kita bisa
bagi secara induktif ya, secara fenomenanya berdasarkan dokumen tadi, pengambilannya secara induktif itu melalui momentum, momen atau eventual, bisa peristiwa ya, atau revolution atau pemberontakan, revolt gitu. Kan tindakan gerakan sosial itu kan tindakan-tindakan pemberontakan kan ada juga ya, seperti itu. Atau krisis ya, krisis seperti saat ini di Sri Lanka itu kan juga krisis ya. Jadi krisis itu jadi konteks juga, salah satu konteks, dan situasi ini akhirnya kadang ini dikembangkan oleh Baudrillard ya, situasionis yang itu signifikan seperti itu terhadap perubahan sosial dalam masyarakat seperti itu. Jadi ini yang menjadi penting ya, menangkap konteks gitu ya, seperti itu. Nah kemudian nah ini teman-teman yang agak mendalam ya, ini agak teknis ini. Jadi dalam studi dokumentasi itu kita tidak take for granted ya teman-teman. Kita perlu punya perbendaharaan kata ya teman-teman, atau konsep-konsep tentang bahasa itu sendiri seperti itu. Jadi di dalam studi dokumentasi itu Hobbes ya itu menawarkan dua kritik untuk melakukan studi dokumen. Ini karena untuk integriti tadi teman-teman, untuk melacak integritas tadi. Jadi ada namanya konsep kritik internal, itu melacak orisinalitas konten seperti itu. Ya ini saya kasih sampel ya, misalnya sampel penggunaan bahasa redaksi dalam dokumen. Misalnya ini subjeknya adalah surat-surat naskah sebelum proklamasi ya, misalnya ya. Nah itu ada perubahan ejaan ya, ejaan baru gitu. Ejaan baru tahun berapa itu, misalnya di sini jabatan misalnya, dulu kan kalau ditulis dalam redaksi DJ ya, jabatan seperti itu. Mungkin kalau ini bapak-bapak yang generasi tahun 70-an mengerti ya, seperti ini, lebih mengerti ya seperti itu. Mungkin terus ini ada syarat ya, syarat itu dulu sejarat seperti itu, syarat akhir gitu. Jadi perlu di garis bawahi ejaan baru atau ejaan lama dan ejaan baru atau ejaan yang disempurnakan EYD seperti itu. Menyangkut ini ya, ini sampel bagaimana membahas dokumentasi. Kemudian kritik eksternnya itu kondisi fisik dokumen, misalnya kondisi fisik kertas. Loh, kalau sekarang itu barcode ya, barcode, link, logo itu orisinal atau enggak, seperti itu. Kalau sekarang kan ada media internet, jadi perluasannya ke tautan ya, ke link seperti itu, barcode atau logo. Nah, misalnya di sini kalau tadi ya sampelnya adalah surat-surat proklamator ya sebelum kemerdekaan, itu kertasnya masih kertas apa ya, kertasnya itu kalau disimpan dalam arsip statis ya, itu sekarang berubah teman-teman, warna kertasnya dari putih menjadi kuning kecoklatan seperti itu. Jadi ini sudah masuk kategori arsip statis ya, seperti itu. Jadi sudah nggak bisa makanya dalam, kalau teman-teman masuk Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, sebagai peneliti dokumen itu teman-teman nggak boleh megang seperti itu, tapi hanya bisa membaca seperti itu. Jadi kayak karya seni gitu loh, kayak teman-teman masuk art jog gitu kan, nggak boleh megang tapi boleh melihat seperti itu. Jadi kayak masuk galeri seni seperti itu, karena berusaha menjaga orisinalitasnya seperti itu. Dan itu udah arsip statis. Jadi kita perlu melihat penggunaan bahasa itu digunakan tahun berapa seperti itu, ejaannya ya seperti itu. Kemudian eksternnya itu masalah fisiknya teman-teman.
ini mungkin masih sejarah dokumentasi ya. Kalau nanti masuk ke dalam suatu yang lebih fisik ya, material seperti apa namanya artefak, nanti bisa menggunakan metode-metode dari arkeologi ya yang lebih atau ekskavasi ya yang lebih lengkap seperti itu. Ini masih dalam dokumen seperti itu. Tapi sekali lagi itu cuman pengetahuan aja. Nah, yang jelas kita berupaya melakukan bahwa dokumen itu adalah orisinil dari bentuk fisiknya maupun penggunaan redaksinya. Seperti itu. Ini kan masih bahasa Indonesia. Bagaimana kalau bahasa Inggris? Bagaimana kalau bahasa Belanda misalnya? Nah, itu kita harus melihat perubahan ejaannya seperti itu. Bagaimana kalau bahasa Sanskerta misalnya? Jadi tantangannya di situ teman-teman. Asiknya life history itu di situ. Kita akan kaya semakin makna dan kaya semakin pilihan-pilihan bahasa ya seperti itu. Nah, ini hanya contoh teman-teman. Contoh ya, ini hanya contoh untuk menangkap variasi konteks tadi ya. Kita umpamakan misalnya kita mengkaji tentang penggunaan life history ya, mengkaji tentang brand sepatu Air Jordan. Jadi secara ilustrasi ya, secara ilustrasi itu sebenarnya melihat perubahan ini teman-teman. Kalau dari diagram ya, diagram sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Jadi life history itu melihat secara perubahan tahun ini ya, perubahan per tahun ya. Dan kapan Air Jordan itu rise gitu, brandnya, kapan fall gitu. Itu mirip seperti ini ilustrasinya. Periodenya misalnya dari 2011 sampai 2016 gitu. Nah, kalau ekonomi kan seperti ini ya, kalau ilustrasinya. Tapi kalau dalam sosiologi maupun historical sosiologi, nggak hanya itu teman-teman. Jadi mengapa sih Air Jordan itu bisa rise gitu tahun 2013 misalnya. Nah, kalau saya baca ya desainnya, ya colorway-nya, ya waktu itu global retail price-nya dari toko-toko Nike seperti itu, atau dari kompilasi cerita-cerita klub Chicago Bulls gitu, Chicago Bulls, dan profil dari atlet Michael Jordan itu sendiri. Ini berhubungan karena ya mazhab Chicago ya, mazhab Chicago dari Chicago Bulls. Nah, ini saya ilustrasikan single subject dulu ya, fenomena sneaker culture misalnya ini ya, misalnya seperti itu. Jadi bisa melihat atau melacak perubahan kapan Air Jordan rise, kapan Air Jordan fall seperti itu. Tapi ini hanya single subject dari fenomena sneaker culture misalnya seperti itu. Nah, display datanya ya teman-teman, tentu saja display datanya itu berbeda teman-teman. Di sosiologi kita sering menggunakan deskripsi kan. Nah, tetapi kalau di life history itu kita apa yuk? Kalau life history berarti apa? Jadi ini ya, clue-nya telling story, relating event in time, order, sequence, and revealing their significance ya. Jadi kalau di life history itu naratif ya teman-teman ya. Jadi secara penyajian data itu kombinasi antara deskripsi dengan narasi seperti itu. Itu yang menjadi berbeda dari studi kasus misalnya. Jadi lebih ditonjolkan narasinya teman-teman
dalam life history seperti itu. Nah, ini apa namanya referensinya ya teman-teman, kalau teman-teman ingin ingin menggunakan life history itu, jadi bisa dibaca bukunya Denzil ya, dari set X seperti itu, atau bukunya book chapter dari Claire dan Bere ini, Writing, Research, Transforming Data into Text seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya terlambat ya. Nah, dan yang mendapatkan dokumen duluan adalah Mas Oka seperti itu. Sehingga Oka Karyanto itu mendapatkan, kalau tradisi ilmiah nggak pakai emas ya, jadi langsung Oka Karyanto itu mendapatkan dokumen ini dari konsorsium agraria teman-teman. Nah, ini konsorsium pembangunan agraria yang saat itu terjadi di Pulau Padang. Pulau Padang itu di provinsi Riau. Nah, KPA ini, konsorsium pembangunan agraria ini, mencatat 163 konflik agraria ya. Nah, salah satunya di Pulau Padang ini. Jadi problemnya itu antara petani kayu dengan corporate saat itu ya, PT RAPP ini. Ya biasalah, saat itu masih belum sejelas sekarang ya, seperti itu. Nah, sehingga dari dokumen tadi ya, jadi di KPA itu ada tim mediasi teman-teman yang berupaya, ini sebenarnya niatnya itu untuk melakukan mediasi gitu. Jadi konflik antara petani Pulau Padang dengan corporate seperti itu, yang kemudian itu secara non litigasi ya, ada istilah hukum namanya non litigasi itu, tim mediasi ini berupaya melakukan mediasi dengan pejabat publik, yaitu Menteri Kehutanan saat itu adalah Zulhas ya, Zulhas seperti itu. Nah, tetapi karena saat itu banyak sekali miskomunikasi ya, karena para petani, nah ini gerakan sosial teman-teman ya, para petani melakukan aksi mogok makan ya, bukan aksi mogok makan. Itu reaksi gerakan sosial ya, terhadap aturan-aturan itu ya. Nah, ternyata Zulhas itu tidak ini teman-teman, tidak percaya tentang eksistensi para petani yang mogok makan itu, karena dianggap dianggap mengada-ngada lah seperti itu. Padahal ya sebenarnya mereka memang punya hak untuk semacam smallholder gitu loh, semacam perkebunan kecil, perkebunan perseorangan ya, yang saat itu lahannya itu secara hukum ditandai dengan hukum-hukum HTI, hukum-hukum hutan tanaman industri seperti itu. Sebenarnya hanya itu aja seperti itu. Tapi masalah ini tuh tidak terselesaikan teman-teman, karena saat itu memang antara kedua belah pihak ya tentu saja saling menuntut ya. Jadi pihak pemerintah juga nggak mau meladeni karena tidak ada lawyer dari teman-teman petani seperti itu, sehingga mereka pulang kampung akhirnya seperti itu. Dan itu jauh teman-teman jaraknya dari kantor ke rumah, ke kampung masing-masing itu. Kalau saya lupa istilahnya di Pulau Padang ya, tapi istilahnya tuh mirip ketinting gitu loh, kayak pulau, kayak perahu-perahu kecil itu seperti itu. Dan jadi tidak ada penyelesaian seperti itu. Nah, ini menggunakan tipologi konflik ya dari konsep-konsep sosiologi yang sudah dikategorikan ulang oleh
oleh dosen ilmu pemerintahan UGM Savitri dan Arizona ya, seperti itu. Jadi konsep-konsep sosiologinya dari Savitri dan Arizona seperti itu. Jadi ini tetap mengkaji periode juga, terus peristiwa, kronologi. Nah, ini teman-teman menarik. Jadi dalam konsep life history itu kronologi itu menjadi penting, teman-teman. Sekuensi time ya, sekuensi time. Jadi aktor hari ini kenapa, hari kedua kenapa gitu, hari ketiga kenapa seperti itu. Itu menjadi penting ya, kronologi. Menjadi dasar ya kronologi. Kemudian jadi kalau dari kesimpulan riset kami ya dalam tipologi konsep konflik tenurial ini ya, itu ya problemnya cuman ternyata negara atau pemerintah setempat itu malah menjadi pemain ya. Jadi mestinya kan negara itu kan regulator ya, bukan operator gitu. Tapi di sini dual peran atau dual role. Jadi dualitas peran ya, seperti itu. Bukan menjadi regulator, tapi malah menjadi operator juga, seperti itu. Sehingga status kuasa hukum itu ya produk hukumnya itu menjadi tidak jelas atau indistinct law gitu. Jadi produk hukumnya itu tidak mempunyai peran untuk menyelesaikan konflik gitu. Karena negara ternyata juga menjadi operator juga, yang sebenarnya secara konstitusi ya negara ya menjadi regulator aja seperti itu. Nah, ini konstruksi hukum ini akhirnya memikirkan 3 negosiasi ya, antara kesimpulannya ya perspektif konservasi, industri, dan hak ulayat seperti itu. Jadi itu kesimpulan dari penelitian life history ini seperti itu. Kemudian kalau yang dari, wah ini agak bedah tesis ya, bentar, saya. Mas Ozi, izin Ya, gimana? tapi kita tambahin 5 menit lagi ya untuk pembahasan satu Oh ya. lagi. Gimana Mbak? Ini saya terakhir ya, karena diminta untuk menge-share yang riset riset nah ini ya teman-teman, susah ya teman-teman kalau webinar. Nah ini teman-teman, nah kapital dan kapasitas ya. Sebenarnya kalau saya remind again ya dengan dialog dengan Pak Derajat dulu. Ngapunten Pak Derajat. Jadi dialognya itu mengambil konsepnya Bourdieu ya, sehingga tercipta konsep kapital budaya ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya interseksinya itu ini ya teman-teman. Nah ini antara, saya sebenarnya agak kurang pas ya dengan terjemahan modal ya. Modal itu kalau di bahasa Inggris kan ada sendiri artinya ya, cuman saya lupa. Cuman dalam sosiologi itu istilahnya kapital ya, kapital dan kapasitas, dan tapi publik kita itu nggak begitu familiar dengan kata-kata kapital ya, konsep kapital. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kapital dan modal itu dua konsep yang berbeda.
dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam sosiologi. Cuman diterjemahkan kapital di dalam kultur Indonesia itu menjadi modal seperti itu. Jadi ini intersection antara eksistensi atau perubahan komunitas itu ya, perubahan struktur dan kultur. Nah, melacak perubahan teman-teman, melacak perubahan struktur dan kultur itu lewat konsep tadi life history, lewat metode life history, sehingga ketemulah tesis kapital dan kapasitas. Nah, kapital itu berasal dari konsepnya Bourdieu seperti itu. Kemudian kapasitas itu ya dari ability aktor ya, bukan hanya secara teknis, bukan secara keterampilan aja, tetapi secara bagaimana mengelola jaringan sosial itu dalam suatu komunitas seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini terakhir ya, mungkin teman-teman nanti bisa diskusi juga. Nah, secara pengambilan fenomena itu saya menggunakan Bourdieu ya, tetapi secara perubahan sosial itu, perubahan struktur maksud saya, perubahan struktur. Nah, ini dari sini ya. Kalau Bourdieu kan teman-teman sudah membaca ya, bentuk kultural kapital ya, biasalah itu, teman-teman pasca udah tahu lah. Nah, tetapi karena diskusinya dulu berat dengan Pak Derajat itu, sehingga yang punya konsep perubahan struktur itu hidden teman-teman ya, hidden ya, dengan konsepnya strukturasi. Nah, seenggaknya seperti ini teman-teman. Jadi 1960 ini pakai periode ya, perubahan struktur kan tadi. 1960 sampai 1910 seperti itu. Dari 91 sampai 2018. Jadi perubahan komunitasnya itu bisa dilihat teman-teman dari pertama yang merintis ya, itu adalah kelompok saudagar Muslim yang itu sebenarnya asalnya dari tradisi Islam keprajuritan keraton ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh generasi mudanya di Kampung Jogokarian itu melalui subkomunitas yang dibentuk aktor ya. Yang dibentuk aktor yaitu namanya Jazir ya, Pak Jazir dan Mas Fani ya. Mas Fani itu sekarang sudah almarhum ya, yarhamukallah. Ya, Al-Fatihah lah buat beliau ya, karena Mas Fani itu kemarin waktu COVID sudah dipanggil oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian ada dominasi ya. Nah, dominasi itu dari background dari anak-anak dari komplek kampung Masjid Jogokarian ini, seperti itu. Nah, kemudian di tahun periode selanjutnya itu ada partisipasi dari kelompok mahasiswa Muslim yang di situ ada teman-teman mahasiswa dari UGM dan UIN yang berpartisipasi, termasuk ulamanya ya, yang bernama Pak Jazir itu ya. Nah, itu sehingga beliau mengembangkan itu. Beliau kan dari UIN ya, UIN Jogja seperti itu, dan Mas Fani itu dari UGM seperti itu. Kemudian legitimasi ya. Nah, legitimasi itu ya, kalau zaman dulu ya teman-teman, orang sudah berhaji itu udah dokter lah, dianggap dokter gitu orang. Jadi punya kualifikasi untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama seperti itu. Dan itu berdasarkan riwayat pendidikan pesantren dan himpunan organisasi pemuda Islam seperti itu. Seperti itu. Kemudian, nah ini interaksinya teman-teman. Interaksinya itu ini konsepnya Gideon ya. Jadi
Jadi saya meneliti ini teman-teman, brosur-brosur dan poster-poster dari sosial media yang menjadi karya teman-teman Joko Karyan seperti itu. Nah, kalau dulu itu forumnya itu forum masih hierarki ya, dulu kan masyarakat kita masih hierarki, jadi apalagi dari Keraton Jogja kan seperti itu. Jadi sisa-sisa atau retirement pensiunan dari abdi dalam Keraton Jogja yang itu akhirnya diberi tanah perdikan ya, tanah perdikan yang itu dijadikan langgar. Dulu namanya langgar ya teman-teman, musola itu dulu namanya langgar. Nah, langgar itu akhirnya menjadi masjid kampung ya. Jadi kalau transformasinya, kalau dari studi saya, jadi ada, kalau dari sisinya aktor Fani ya, dari Fani itu ada ide-ide dari masjid kampus ke masjid kampung ya, dari masjid kampus ke masjid kampung ya. Karena waktu itu tahun-tahun 91 kan ada represi Orde Baru ya, yang itu asas tunggal itu loh teman-teman, asas tunggal yang harus Pancasila. Nah, komunitas Masjid Kampung Joko Karyan itu berupaya melakukan reaksi terhadap masjid kampung terhadap represi Orde Baru saat itu ya, yang dinamakan asas tunggal itu seperti itu. Sebenarnya itu misinterpretasi ya antara pemerintah dengan warga masyarakat. Ideologi harus Pancasila seperti itu, tapi itu tidak didialogkan secara komprehensif sehingga banyak terjadi salah paham seperti itu. Nah, kemudian pembangunan komplek Masjid Kampung itu kan awalnya langgar ya, perdikan dari tanah keraton, tapi itu akhirnya diperluas ya dengan konsep-konsep tanah wakaf teman-teman. Jadi ada dari hukum Islam itu ada konsep-konsep hukum tanah wakaf seperti itu. Seperti itu. Tapi tetap di tahun-tahun 91 itu opini tentang asas tunggal itu tetap melakukan represi ya, sehingga banyak aktivis-aktivis dari masjid kampus itu bersembunyi teman-teman di masjid Joko Karyan seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi pembahasan penting kenapa Masjid Kampung Joko Karyan itu menjadi luas, menjadi antusiasnya banyak atau punya sense of belonging seperti itu. Itu pertama, orang tua dari remaja itu khawatir teman-teman anaknya itu kena pergaulan yang dianggap gak beres gitu loh. Jadi sampingnya itu ada kampung yang menjadi destinasi wisata bule-bule ya, Jalan Parangtritis itu ya, jadi menjual minuman keras gitu, miras dan beberapa cimeng ya, cimeng itu kayak ganja kecil gitu, sehingga orang tua Muslim dari Joko Karyan itu khawatir tentang pergaulan anaknya, sehingga membuat masjid kampung itu perlu didirikan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran ya, seperti itu, supaya putra-putri beliau itu tidak mengalami pergaulan bebas gitu loh, seperti itu. Dasar sosialnya sebenarnya itu seperti itu. Tetapi dalam tahun 90-an itu menjadi reaksi gerakan karena apa? Karena ya opini asas tunggal itu teman-teman. Jadi banyak aktivis mahasiswa Muslim dari UGM atau UIN atau UII ya, Universitas Islam Indonesia, itu yang sembunyi atau berkumpul menguatkan solidaritas itu di Masjid Kampung Joko Karyan seperti itu, supaya tidak terkena bully dari aparat Orde Baru semasa itu. Tetapi dasar pendirian komunitas Masjid Kampung Joko Karyan itu sebenarnya sederhana teman-teman, supaya putra-putri dari orang tua Muslim dari Kampung Joko Karyan itu tidak terkena pergaulan bebas. Jadi saat itu marak ya teman-teman, miras ya, minuman keras dan
cimeng itu loh, kayak narkoba gitu, seperti itu. Mungkin itu aja ya dari saya, presentasi dari saya. Ngapunten Pak Derajat jika ada kekurangan secara teori maupun maupun hasil riset saya, feedback saya selama ini saling melengkapi, dan bisa silaturahim dengan Pak Derajat. Matur nuwun, dan teman-teman, Mas Bima, Mbak Fitri, Mbak Maflahah. Aku qouli hadza, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ozi atas pemaparan, penyampaian materinya ya terkait dengan metode penelitian life history, dan juga tadi juga sudah disebutkan diwaparkan 2 riset yang pernah dilakukan Mas Ozi dengan menggunakan metode penelitian life history. Jadi memang ada 2 hal yang saya ambil dari pemaparan Mas Ozi, bahwasanya metode life history itu sangat berkaitan dengan waktu, kemudian tempat dan konteks ya Mas ya. Kemudian juga kronologi menjadi bagian yang sangat penting dalam hal penelitian dengan menggunakan pendekatan ini. Jadi tadi disebutkan juga dari salah satu risetnya terkait dengan kapital di Masjid Jogokaryan, itu disebutkan bahwasanya memang ya kalau warga Jogja ataupun banyak orang yang sudah mengenal Jogokaryan ya, tapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana kronologi kemudian sejarahnya hingga menjadi masjid yang salah satu masjid yang sangat digandrungi oleh sebagian besar umat Muslim gitu, baik di Jogja maupun di luar daerah Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Derajat atas tambahan ulasan, kemudian juga insight baru ya untuk penambahan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Mas Ozi. Karena sudah menunjukkan pukul 21.36 menit ya teman-teman semuanya, para peserta sekalian, mungkin kita cukupkan untuk diskusi malam hari ini. Sangat sayang sih sebenarnya waktunya terbatas, tapi insya Allah kita bisa bertemu di diskusi dan di kelas-kelas berikutnya yang diadakan oleh Sekolah Riset. Senang sekali untuk malam ini Pak Derajat, kemudian ada Pak Setio ya dari UMM, Mas Ozi, terima kasih banyak, dan rekan-rekan semuanya telah hadir dan kita belajar bareng dalam rangka memproduksi ilmu pengetahuan. Gitu. Bahwasanya sekarang ini pengetahuan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu ya, melainkan kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Satu kesimpulan mungkin ya sebelum kita tutup dari Mas Ozi, closing statement untuk diskusi malam hari ini, Mas, monggo. Baik, matur nuwun tadi Pak Derajat, ya kita sharing pengetahuan ya. Tadi ada insight bagus dari Pak Derajat tentang makna ya, yang saya sempat belum singgung ya. Memang meaning itu menjadi penting ya dalam ilmu sosial humaniora, seperti itu. Matur nuwun Pak Derajat atas pengetahuannya. Dan yang Jack Lawler tadi emang disinggung dalam bukunya Denzin ya, bukunya sosiolog Denzin itu, dan Howard Becker juga menyinggung itu dengan dia punya teori labeling Pak Derajat itu. Dan memang banyak riset-riset life history ini dari medis ya, dari teman-teman medis, dari kesehatan, termasuk BR tadi dari Fakultas Keperawatan teman-teman, dari Judith and Claire itu juga dari keperawatan, jadi profesor nursing ya, profesor keperawatan. Dan cuman kalau pendekatan medis tuh, wah ini antara Pak Derajat dengan teman-teman di UI mungkin ya, atau di UNS yang memang lebih concern atau lebih expert di situ. Saya belum menyentuh ke pendekatan medis seperti itu. Saya masih pada tataran definisi dan tindakan sosial Pak Derajat. Ya, jadi begitu. Tentu saya senang dengan sharing pengetahuan ini dengan Pak Derajat, dengan Mbak Widya, Mas Setio, dan Mbak Maflahah tentunya, Mas Bima dan Mbak Fitri yang punya concern dan
masing-masing dalam bidang keilmuan maupun metodologi dalam sosiologi, karena metodologi dalam metode dalam sosiologi itu sangat banyak teman-teman seperti itu, dan itu perlu digali lagi seperti itu. Salah satunya itu etnometodologi, itu saya belum baca perkembangan praksisnya seperti apa, walaupun dulu digagas oleh Garfinkel, tapi itu masih menjadi rasa penasaran saya. Tapi ini pribadi aja. Dan makasih matur nuwun teman-teman sekolah riset dan teman-teman pasca mahasiswa sosiologi UNS. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kita saling silaturahim, saling menyapa, dialog antar ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mas Ozi yang sudah berkenan berbagi ilmu cukup. Terima kasih sekali lagi Mas Ozi, Pak Derajat, dan rekan-rekan sekalian telah hadir diskusi pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara diskusi dan kelas malam hari ini ada banyak kekurangan maupun kendala dan lain sebagainya. Akhirnya, akhirul kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.